Lalu yang berikutnya, kita dilayani oleh Allah Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengilhami para nabi, kemudian Roh Kudus juga yang mengilhami para rasul untuk mengungkapkan Injil kepada sekalian makhluk, termasuk kepada kita semuanya pada hari ini. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-61 di dalam serial pembahasan kitab Injil Markus dengan tema Dilayani oleh yang besar untuk menjadi pembesar. Saya akan bacakan untuk kita semuanya firman Tuhan dari Injil Markus 10 ayat 41 sampai 45 di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Waktu ke-10 murid lain mendengar permintaan Yakobus dan Yohanes itu, mereka sangat marah kepada kedua bersaudara itu. Lalu Yesus memanggil semua muridnya dan berkata, "Kalian sudah tahu bahwa para pemimpin bangsa-bangsa yang bukan orang Yahudi dan semua yang menganggap dirinya pembesar memerintah rakyatnya dengan keras dan menindas hak-hak mereka. Tetapi kalian tidak boleh seperti mereka. Kalau di antara kalian ada yang mau menjadi orang yang terkemuka, dia harus mengambil tempat yang paling hina dan menjadi pelayan kalian. Dan siapa saja dari kalian yang mau menjadi orang yang nomor 1, dia harus menjadi budak kalian. Kalian harus mengikuti teladanku, karena aku anak manusia, datang ke dunia ini bukan untuk dilayani oleh orang lain, tetapi aku datang untuk melayani orang lain dan memberikan hidupku untuk menyelamatkan banyak orang." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Markus 10 ayat 41 sampai 45. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pelajaran kita sebelumnya, kita melihat Yakobus dan Yohanes membuat permintaan agar Yesus melakukan apapun yang mereka minta. Secara khusus, mereka meminta kehormatan duduk di sebelah kanan dan di kirinya di dalam kemuliaan kerajaannya kelak. Kita melihat di mana tanggapan Yesus 2 kali lipat. Pertama, tentang meminum cawannya dan dibaptis dengan baptisan penderitaannya. Kedua, permintaan mereka bukanlah hak Yesus untuk melakukannya, tetapi kehendak Bapanya. Permintaan ini atas nama Yakobus dan Yohanes tidak menyenangkan para rasul lainnya. Memberi Yesus kesempatan untuk mengajarkan pelajaran penting bagi mereka, yaitu untuk menjadi besar dalam kerajaan Allah, seseorang harus melayani. Bahkan anak manusia datang untuk melayani. Ini adalah pelajaran yang perlu diingat oleh setiap orang Kristen. Namun bertentangan dengan apa yang dunia ingin kita percayai. Untuk mendorong kita agar mau untuk melayani, mungkin akan membantu untuk mengingat bahwa kita telah dilayani oleh yang besar. Pertama-tama kita dilayani oleh Yesus. Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Yesus melayani dengan memberikan nyawanya sebagai tebusan, mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Dia melayani bahkan sampai sekarang sebagai imam besar kita yang menjadi perantara bagi kita. Yesus berdoa bagi kita. Lalu kita dilayani oleh para nabi. Para nabi menghabiskan hidup mereka di dalam pelayanan untuk keuntungan kita semuanya pada hari ini. Jadi kita telah dilayani oleh orang-orang seperti Musa, Samuel, Daud, Yesaya, Yeremia,
Daniel, dan banyak pahlawan iman lainnya. Lalu yang berikutnya, kita dilayani oleh Allah Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengilhami para nabi, kemudian Roh Kudus juga yang mengilhami para rasul untuk mengungkapkan Injil kepada sekalian makhluk, termasuk kepada kita semuanya pada hari ini. Lalu kita juga dilayani oleh para rasul. Mereka lah yang memberitakan Injil kepada kita. Melalui mereka, kita menjadi percaya kepada Yesus. Jadi kita telah dilayani oleh orang-orang seperti Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Paulus yang sangat menderita di dalam pelayanan mereka kepada kita semuanya. Lalu kita dilayani oleh para malaikat. Mereka sangat tertarik kepada hal-hal yang diungkapkan, karena mereka memiliki bagian di dalam proses pewahyuan. Jadi mereka juga telah melayani kita semuanya. Kemudian kita dilayani oleh orang Kristen lainnya. Seseorang mengajari kita Injil, orang yang lain terus mengajar kita dan anak-anak kita. Beberapa orang memungkinkan kita untuk berkumpul dan setiap minggu membersihkan apa yang kita tinggalkan di gedung gereja. Pada saat kita sakit, banyak yang berdoa dan memberikan bermacam-macam bentuk pelayanan. Dengan begitu, banyak bentuk pelayanan mudah bagi kita untuk merasa dimanjakan. Sungguh, kita telah dilayani oleh kebesaran, oleh orang-orang yang begitu besar. Apakah kita menerima semua begitu saja? Saya harap tidak. Kita dapat menunjukkan penghargaan kita dengan meneladani orang-orang yang melayani kita. Yang kedua, biarkan kita menjadi pelayan besar. Melayani di dalam penginjilan. Seseorang telah membawa kita kepada Kristus. Tidak dapatkah kita memimpin orang lain juga datang kepadanya? Mulailah dengan bersikap ramah kepada orang lain, menawarkan tindakan kebaikan dan pelayanan. Setidaknya mengundang mereka datang ke kebaktian, menawarkan kepada mereka kursus Alkitab korespondensi, mengasah keterampilan kita di dalam penginjilan pribadi, berusahalah untuk meningkatkan keterampilan kita, kemampuan untuk membagikan Injil kepada orang lain. Pelayanan di dalam keramah tamahan, banyak orang yang telah berkontribusi pada pertumbuhan rohani kita. Dapatkah kita membantu orang lain? Mulailah dengan hadir di setiap kebaktian, menyapa setiap orang yang hadir dengan ramah dan penuh dengan kebaikan. Berikanlah perhatian khusus kepada mereka yang baru, mendorong mereka di dalam kasih dan kebaikan. Kemudian kita dapat menawarkan untuk membantu mengajar anak-anak kita, meskipun itu berarti menjadi asisten guru sekolah minggu atau membantu guru yang lainnya di dalam mengajar sejumlah anak-anak. Kemudian kita dapat memberikan pelayanan sukarela apapun yang dapat kita berikan di dalam pekerjaan dan penyembahan kita kepada Tuhan yang dapat kita lakukan di gereja ataupun di mana saja. Kita dapat melayani di dalam keunggulan. Apabila ada orang yang pernah menunjukkan kebaikan kepada kita, bersikaplah baik satu sama yang lainnya. Kunjungilah orang sakit, atau manula di rumah sakit, di rumah jompo, atau di mana saja. Memberikan pelayanan seperti pembersihan lingkungan, mengadakan transportasi, pembagian tugas, mencuci mobil, melayani orang miskin, lapar, atau mereka yang membutuhkan pelayanan kita. Sebagai kesimpulan, yang penting adalah kita menjadi orang yang melayani. Orang yang melayani orang lain tidak hanya mendapatkan keuntungan dari upaya orang lain. Orang yang menjadi produsen bukan hanya menjadi konsumen. Melayani bukan hanya jalan menuju kebesaran di dalam kerajaan Allah, tapi juga menuju kebahagiaan sejati. Karena dengan demikian, aku sudah memberikan contoh kepada kalian, supaya kalian melakukan hal yang sama seperti yang aku lakukan kepada kalian. Apa yang aku katakan ini memang benar. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Demikian juga seorang yang mewakili orang lain tidak lebih tinggi daripada yang mengirim dia.
Hal-hal ini memang sudah jelas, jadi kalian akan sangat diberkati kalau mengikuti contohku dan saling melayani. Yohanes 13 ayat 15 sampai 17. Dengan begitu, saya selalu berusaha untuk menjadi teladan bagaimana seharusnya kita bekerja keras untuk menolong orang-orang yang lemah. Dan kita juga harus ingat bahwa Tuhan Yesus sudah berkata, Allah lebih memberkati orang yang memberi bantuan daripada orang yang menerima bantuan. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Haruskah kita tidak mengikuti teladan dan ajaran Yesus dan hidup untuk melayani orang lain? Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap diri kita yang ingin menjadi terkemuka, kita haruslah menjadi pelayan, melayani seorang demi seorang, dengan meneladani teladan dari Tuhan Yesus sendiri. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semuanya. Shalom.